Shalom, selamat pagi semua anak-anak teacher kelas 1, mulai dari kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D. Pagi ini kita akan belajar agama. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, jangan lupa berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini lebih mudah dipahami dan Tuhan memberkati kegiatan pembelajaran kita selama 1 hari ini. Baik, pembelajaran kita hari ini dari bab 15 dengan tema tanggung jawab manusia. Alam semesta diberikan Tuhan kepada manusia, tetapi manusia harus mengusahakan alam. Manusia dapat menikmati semua alam semesta yang sudah Tuhan berikan itu. Di Alkitab dituliskan sebagai contoh 2 anak Adam yang mengusahakan alam. Yang pertama, ada Kain. Kain adalah seorang petani. Dan Habel adalah seorang peternak yang mengusahakan ternak-ternak dan menjadi seorang gembala domba. Pekerjaan mereka berhasil. Dan ketika tiba waktu memanen dari hasil pekerjaan itu, mereka memberikan kurban kepada Tuhan. Namun Tuhan hanya menerima kurban dari Habel, dan hal ini tidak menyukakan hati Kain. Tanggung jawab manusia yang kedua adalah memelihara alam semesta. Tuhan menempatkan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, di Taman Eden. Tuhan menugaskan manusia itu untuk memelihara dan mengusahakan alam agar tetap indah. Memelihara artinya merawat agar tidak terjadi kerusakan. Tetapi manusia telah serakah dan telah merusak alam. Nah, sekarang coba lihat soal yang ada di buku pada halaman 106 sampai 107. Nah, di soal ini ada 6 gambar yang merupakan kerusakan alam akibat ulah manusia. Sekarang kita perhatikan gambarnya satu persatu ya. Yang pertama, coba lihat gambarnya. Gambar apa ini? Iya, ini adalah gambar pengrusakan alam dengan menebang hutan secara liar. Lalu, di gambar kedua, gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar kebanjiran yang terjadi di tengah kota akibat ulah manusia. Kemudian, gambar ketiga. Gambar apa ini? Iya, ini adalah gambar orang sedang membuang sampah di sungai ataupun di kali. Kemudian gambar keempat, kita lihat gambar apakah ini? Iya, betul, gambar ini adalah pembakaran hutan. Kemudian gambar yang kelima. Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar membakar sampah sembarangan. Kita tahu apabila membakar sampah sembarangan dapat mengakibatkan polusi udara sehingga udara yang kita hirup tidak bersih. Kemudian kita lihat gambar yang terakhir, yaitu gambar ke-6. Gambar apakah ini? Gambar ini adalah penangkapan ikan dengan menggunakan potas ataupun racun ikan. Nah, penangkapan ikan dengan cara seperti ini bukan hanya mendapatkan ikan dalam jumlah yang besar, tapi juga bisa membunuh ikan besar dan bibit-bibit ikan. Dan hal ini dapat merusak ekosistem kehidupan ikan yang ada di air sungai, atau di air laut, ataupun di air danau. Oleh karena itu, semua pengrusakan alam yang dibuat oleh manusia seperti penebangan pohon, pembakaran hutan, membuang sampah di jalan,
membuang sampah di laut, semua itu dapat merusak alam kita. Untuk itu, maka kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, marilah kita bertanggung jawab terhadap alam yang sudah diciptakan Tuhan dengan cara mengusahakan alam dan memelihara alam agar tidak rusak dan tetap bisa kita nikmati. Lalu, sebagai umat manusia yang sudah diciptakan Tuhan, apa saja tanggung jawab kita untuk mengusahakan dan memelihara alam yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Sebelumnya, kita bisa membaca ayat firman Tuhan yang tertulis di Kejadian 2 ayat 15 yang berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi, mengusahakan dan memelihara alam itu adalah perintah Tuhan kepada kita manusia. Dan jangan merusak alam, karena alam itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, agar kita bisa hidup dan menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan atau kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara taman. Yang paling mudah dan bisa kita lakukan adalah yang pertama, menanam pohon. Dengan menanam pohon, kita bisa membantu penghijauan kembali di lingkungan kita. Yang kedua, dengan membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kamu sudah ikut membantu agar lingkungan tetap bersih, sehat, asri, dan ketika tiba hujan, tidak terjadi kebanjiran. Nah, itu saja video pembelajaran agama kita hari ini. Untuk lebih memahami, teacher akan menjelaskan kembali pada waktu pertemuan tatap muka di sekolah. Untuk tugas kamu, kerjakan halaman 108. Di sini ada 3 gambar. Tugas kamu, coba buat bagaimana cara melestarikan alam pada setiap gambar tersebut. Baiklah anak-anak teacher, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.